Perkembangan subsektor perkebunan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah kolonialisme atau penjajahan oleh kolonial Belanda. Belanda mengubah sistem pertanian pangan, diubah menjadi sistem perkebunan. Perubahan sistem terjadi karena Belanda berasumsi bahwa perkebunan lebih menguntungkan bagi perekonomian pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, banyak tanaman pangan yang digantikan oleh tanaman perkebunan. Salah satu perkebunan tersebut yaitu perkebunan teh jamus yang terletak di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Perkebunan jamus mulai dirintis dan ditanami teh pada tahun 1866 oleh seorang pengusaha dari Belanda yang bernama Van der Rappert. Perkebunan teh jamus terletak di Desa Girikerto, wilayah Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Luas lahan perkebunan seluas 478,20 hektar. Akibat dari adanya Perang Dunia Kedua, di mana Belanda kalah dengan Jepang, sehingga perkebunan teh harus jatuh ke tangan Jepang. Perkebunan teh jamus di tangan Jepang tidak dikelola dengan maksimal. Sebagian lahan perkebunan dibakar, diganti dari yang semula tanaman teh menjadi tanaman talas yang digunakan sebagai cadangan makanan Jepang sewaktu mendirikan markas di benteng area perkebunan. Setelah kemerdekaan Indonesia, perkebunan teh jamus mulai diperbaiki kembali dan dikelola oleh Envitani. Tetapi karena masalah modal pengelolaan, perkebunan teh jamus oleh Envitani tidak berjalan secara maksimal lagi. Pada tahun 1953, pengelolaan perkebunan teh jamus diganti oleh Envi Panca Arga. Namun, tidak lama kemudian, Envi Panca Arga mengalami kebangkrutan. Tahun 1965, pemberontakan PKI meletus. Banyak tenaga kerja, perusahaan, dan buruh-buruh perkebunan teh jamus ikut serta terlibat dalam gerakan PKI. Kemudian, setelah terjadinya pemberontakan PKI, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk pengawasan terhadap tenaga kerja perkebunan teh. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Kodam 8 Brawijaya yang kemudian pengelolaannya diserahkan kepada Korem 081 Madiun. Akibat dari pengelolaan perkebunan teh jamus yang tidak dimaksimalkan oleh Korem 081 Madiun, maka pada tahun 1973 perkebunan teh jamus diserahkan kepada pihak swasta, yaitu PT Candi Loka yang dipimpin oleh Suwojo. Namun pemindahan tersebut secara resmi baru dikeluarkan pada tanggal 8 November 1976. PT Candi Loka memperoleh hak guna usaha atas kebun dengan luas 478,20 hektar dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2001. Dikarenakan hasil perkebunan teh jamus yang semakin membaik, maka perpanjangan hak guna usaha oleh pemerintah disetujui kembali untuk dikelola oleh pihak PT Candi Loka. Selain untuk pengelolaan lahan, kebun teh jamus saat ini juga dimanfaatkan untuk wisata alam. Pada tahun 2014, perkebunan teh jamus mendapat penghargaan dari Kalpataru, sehingga perkebunan teh jamus dijadikan agrowisata bertema lingkungan hidup. Karena pengunjung yang datang semakin meningkat, maka beberapa hektar lahan lokasi perkebunan kini pengelolaannya diberikan kepada pemerintah daerah untuk pengembangan agrowisata.
perusahaan PT Candiloka Kebun Teh Jamus. Salah satu direksinya Haji Jerry Puari yang berkedudukan di Kediri. Kemudian untuk yang di pelaksana di kebun, untuk manajer kebunnya Haji Fawas. Perkebunan teh jamus ini luasnya 478,2 hektar ya. Dibagi dua afdeling, ada afdeling A, ada afdeling B. Afdeling A, afdeling B. Kemudian di sini untuk pengolahan tehnya itu pengolahan teh hijau. Jadi pengolahan teh hijau. Macam-macam untuk pengolahan teh, ada jadi teh hijau, ada jadi teh hitam, ada yang jadi teh putih. Itu tergantung pengolahannya. Untuk yang di Jamus ini pengolahan teh hijau. Pengolahan teh hijau. Jadi bedanya dengan teh hitam itu tehnya sama yang diolah, cuma proses pengolahannya yang beda, hanya menyebabkan produk akhirnya juga beda. Bedanya dengan teh hitam, kalau teh hijau itu tanpa fermentasi, kemudian yang untuk teh hitam dengan memakai proses fermentasi. Jadi kalau yang di Jamus ini dari hasil petik yang dibawa dari kebun, dibawa ke pabrik, nanti masuk ke mesin pelayuan, kemudian nanti ada mesin penggiling, kemudian nanti masuk ke mesin pengering pertama, kemudian nanti masuk pengering kedua yang terakhir sampai selesai jadi produk teh hijau. Untuk pendistribusiannya teh jamus ini ada di sebagian kecil itu di Jawa Timur, kecil malah ya Jawa Timurnya. Kemudian Jawa Tengah ini yang agak lumayan, kemudian juga Jawa Barat. Jawa Timur ya termasuk yang memanfaatkan itu ya koperasi karyawan sendiri, ya, kemudian CV Tekad Sejahtera itu ada di punya Pemda Ngawi. Kemudian untuk pengembangannya untuk di perkebunan ini kan karena tanaman teh yang ada di kita ini warisannya zaman Belanda. Jadi mulai tanamnya itu 1886 itu nanam tehnya. Sampai sekarang masih dipertahankan. Karena kondisinya sudah lama, akhirnya juga banyak yang mati. Dari populasi yang idealnya itu 1 hektarnya 10.000, mungkin sekarang tinggal separuhnya, ada yang 5.000, bahkan ada yang 4.000. Akhirnya ya pengembangannya yaitu mengembalikan lagi untuk produktivitasnya. Yang tinggal 5.000 itu disulam namanya, ditanami lagi sampai akhirnya mencapai ideal lagi. Pengembangannya ke arah situ. Kemudian untuk yang di pengolahan juga penyempurnaan di permesinan-mesinannya, ada penyempurnaan yang dulu pakai kayu bakar, sekarang sudah pengembangan ke wood pellet sehingga lebih higienis, kemudian juga lebih konstan, stabil, jadi mutu nanti bisa terjaga. Kemudian juga sebagian juga memanfaatkan energi, kita punya PLTMH, di pembangkit listrik mikrohidro. Jadi di sumber sana ada sumber lanang namanya di Jamus ini, itu kita fungsikan, kita buatkan untuk memutar generator, tempatnya di bawah namanya PLTMH, pembangkit listrik mikrohidro, sehingga menghasilkan listrik ya sekitar hampir 200.000. Nah itu kita manfaatkan untuk pengeringan teh, sehingga mesin di pabrik itu juga ada yang bahan bakarnya ya ada dari wood pellet tadi, kemudian ada langsung dari listrik untuk ke pemanas atau elemen listrik ini, sehingga nanti untuk pengeringan teh sampai selesai.